Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Sebelum saya sampai ke sana, maafkan saya untuk daerah ini. Di tengah kita ada seorang hamba Tuhan. Hari ini bisa menolong karena Bapak kakinya sakit. Bisa berdiri, sebut nama saja dari kami. Bapak dari gereja Gebir, tapi biarkan Bapak yang nanti. Kalau mau duduk saja ya Bapak. Silakan. Bapak mau berdiri di sini saja. Boleh. Iya. Baik, shalom. Nama saya Adam Injil, ya, Injil pertama dan Injil terakhir. Saya berasal dari Timor, dari gereja Gemit, dan saya baru berusia 76 tahun. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus, saya masih terus berjalan sampai dengan detik ini. Indonesia hampir saya keliling seluruhnya, hanya Aceh yang saya belum masuk. Sampai Serui, Biak, Sangat Terlaut, pulau-pulau yang terluar. Karena Tuhan Yesus, saya sudah sampai sana. Jakarta itu seluruh sampai ke Tangerang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Medan, Kalimantan, Sulawesi sampai Tengah Laut. Karena Tuhan Yesus. Saya punya istri kecil sekali, dan dia paling cantik bagi saya. Haleluya. Karena dia menikah bagi saya tidak terlalu banyak, anak 10 orang. Haleluya. Semua masih selamat. Ya, baru 8 yang menikah, lalu dan 2 belum menikah. Cucu tidak terlalu banyak, baru 25. Semuanya selamat. Ceritanya, saya salah satu pelaku sejarah revival terjadi di Kota Soe. Tahun 65, Roh Kudus turun di Kota Soe dalam sejarah sebagai revival terbesar, pencurahan Roh Kudus terbesar yang sama terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Saya orang ketiga yang dipakai Tuhan bersama Laur Leo Meltari yang di Amerika. Puji Tuhan, angkatan saya hampir habis. Masih lagi Meltari di Amerika. Almarhumah Nyonya Tundiu sudah meninggal di India, dan beberapa hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana pencurahan kudus terhadap kota itu? Pada saat terjadi tanggal 26 September, kami bergumul selama 1 bulan di sana. Tanggal 6 September itu lampu padam seluruhnya. Ya, terlalu banyak Bapak Pendeta? Terlalu banyak? Boleh sih. Oh ya. Ya, sedikit perkenalkan saja begitu ya. Nanti kalau mungkin mau dengar kesaksian lebih panjang ya, karena ini kebuktian. Singkat saja, tahun 2008 saya disuruh Tuhan membawa visi ke Papua. Visi yang terakhir adalah Papua akan dipakai untuk menjangkau dunia. Pintu gerbang Indonesia Timur dibuka. Dan itu saya bawa secara tertulis 8 halaman, dan saya sampaikan pada pemerintah, gubernur, wali kota, gereja-gereja, baik itu denominasi maupun GKI, ya, Injili, termasuk Sinode kami bawa.
bahkan juga Dewan Adat tentang Papua ke depan. 2010 saya datang lagi, ternyata telah terbuka di Sentani. Pas saya turun, ada baliho, pintu Indonesia Timur dibuka. Wah, tidak salah ya, ini dari Jogja. Tapi luar biasa, satu penggenapan saja apa yang Tuhan suruh saya mendahului, seperti Yohanes mendahului kedatangan Kristus. Lalu pada saat di Sentani itu ya, di tanah itu 4 hektar ya diberikan oleh gubernur ya, saya tidak salah, ibu dari gubernur, lalu diratakan itu terjadi KKR besar siang bolong. Kami menari-nari di Sentani itu, lalu tiba-tiba hamba Tuhan itu Paulus Tribrata berkata demikian, siapa yang digerakkan roh untuk mengurapi saya di atas panggung podium? Ternyata saya berjalan di atas kepala orang, ribuan orang ini, untuk mengurapi beliau. Namun ya, akhir-akhir ini saya dengar bahwa Papua akan merdeka 2025. Saya menangis. Saya katakan, Tuhan, apakah Tuhan menyuruh saya bawa visi ke Papua? Itu akan gagal. Dan kalau sampai ini merdeka, Papua keluar daripada jalur, akan dipakai Tuhan menjangkau Israel pada akhir zaman. Dan ini saya mau katakan bahwa perlu Bapak Ibu berdoa. Kami terus berdoa di Kota Soe. Ya, peristiwa air menjadi anggur di Kota Soe. Ya, 7 gulungan kitab ini disembunyikan Daniel. Ya, itu sudah ditulis Kota Soe. Jadi ada 7 lemari, tapi lemari pertama 70 buku sampai lemari ke-6 itu hanya 30 buku. Dan ini luar biasa Kota Soe dipersiapkan Tuhan, tinggal saja Bapak Ibu maunya bagaimana. Karena kita berdoa ya, sehingga ke depan apa yang Tuhan inginkan ya, saya percaya Papua tidak merdeka sehingga nanti Papua dipakai Tuhan, amin, untuk menjangkau Israel pada akhir zaman. Selamat datang. Di Tuhan, saudara berdoa saja. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dengan firman Tuhan dari Matius 17 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikian juga pembacaan firman Tuhan, berbagi setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Di Tuhan. Pertama saya sampaikan bahwa judul khotbah saya adalah ujianku. Nah sini
adalah nats yang tidak mudah untuk dipahami dengan baik. Karena nats ini berada kepada tahapan di mana Yesus sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan. Jadi konteks dari nats yang baru saja kita baca adalah itu. Karena itu memahami keadaan ini, keadaan yang tidak mudah. Karena Yesus sebentar lagi akan pergi ke Kalvari dan dia akan mati. Setelah itu akan bangkit dan pergi ke surga. Pertanyaan besar Yesus adalah, apakah murid-murid ini sudah siap untuk meneruskan pelayanan ini? Itulah pertanyaannya. Itulah kebenaran dari nats ini. Murid-murid tidak siap untuk mengerjakan sesuatu. Luar biasa. Bagaimana kita tahu? Karena ini adalah ujian kepemimpinan Yesus yang hebat sekali dan besar. Tidak mudah untuk pergi ke situ. Tetapi Yesus harus membicarakan dengan sangat baik dan benar untuk kita pahami pada generasi itu, untuk dipahami para rasul pada generasi itu, dan juga generasi kita hari ini. Mari kita lihat. Masalah yang diberikan dalam ayat 16, murid-muridmu tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu, itu masalah. Bagaimana kita memahaminya dan mengerti itu? Dari seluruh nats yang akan saudara baca di seluruh kitab suci kita akan menemukan bahwa nats ini adalah nats yang berbeda. Kita akan menemukan bahwa nats ini memiliki penekanan yang khusus dan spesifik. Penekanannya hebat sekali. Bagaimana mempersiapkan regenerasi kepemimpinan setelah Yesus. Itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang utama. Yesus tidak saja mau hadir, lahir sebagai bayi di Bethlehem, tetapi juga melakukan seluruh pelayanan dan juga naik ke surga tanpa generasi penerusnya. Yesus tidak akan lakukan itu. Amin. Tapi yang Yesus akan lakukan adalah sebuah paket pelayanan yang lengkap. Setelah datang ke bumi, lahir di Bethlehem, mati di Kalvari, bangkit, ada regenerasi, ada kepemimpinan baru yang menggantikannya dengan otoritas yang sama, mengerjakan sesuatu bagi dunia ini. Karena itu saudara lihat masalah ini, ujiannya sederhana. Apa itu? Orang tuanya dengan penuh belas kasihan. Tidak ada satu orang tua yang mau anaknya sakit terus kan, atau menderita sakit ayam terus kan, tidak ada. Amin. Bawalah ini kepada murid-murid. Kenapa enggak bawa kepada Yesus? Dan tangkap sesuatu ada perbedaan. Kenapa tidak bawa kepada Yesus, bawa kepada murid-muridnya? Dan hasilnya adalah orang ini berkata, murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan. Apa yang saudara tangkap? Pada waktu kita belajar menjadi murid, kita harus pergi ke level untuk menjadi murid. Dan pada waktu kita sudah pergi kepada level untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus benar-benar menjadi seorang pemimpin yang menggunakan otoritas. Amin. Di tahap yang dijumpai ini adalah tahap di mana murid-murid tidak mengerjakan. Mereka masih merasa tidak mungkin. Mereka masih merasa tidak bisa. Dan seterusnya. Gereja punya kesulitan dalam wilayah ini. Ada orang yang tahapannya sudah harus jadi pemimpin, tetapi dia masih perlu susu. Gereja di Papua memproduksi begitu banyak bayi dan tidak menghasilkan banyak pemimpin. Dampaknya gereja biasa saja. Itu dampak besar bagi saya dan saudara.
Jadi masalah diberikan kepada murid-muridnya, selesaikan masalah ini. Dan mereka tidak bisa selesaikan. Tidak bisa selesaikan. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Amin. Tidak bisa selesai. Kenapa? Karena masih tidak percaya dia. Kenapa? Karena masih perlu susu. Nanti kita belajar lebih lanjut dari konsep ini. Oke? Kita punya kepemimpinan yang berbahaya. Robert Ford bilang itu, pemimpin yang berhasil itu karena ada penerus yang berhasil. Amin. Pemimpinnya berhasil karena muridnya berhasil. Amin. Boleh saja dia menjadi pemimpin yang hebat sekali pada masa itu, tapi tak ada penerus. Visi tidak bisa diteruskan. Hal-hal baik tidak bisa dikerjakan. Tetapi pemimpin dengan penerus yang berhasil adalah mengerti visi dengan jelas dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Karena itu kita mau belajar sesuatu yang seperti itu. Apa masalah kita di IT? Perlu regenerasi orang di IT. Betul nggak? Halo? Besok ada rapat program. Pastikan ada orang yang disiapkan untuk regenerasi. Amin. Amin. Tim kita ibadah. Perlu nggak ada regenerasi musik? Halo? Perlu? Perlu. Sangat perlu. Kita akan bicara seperti program. Saya saudara lihat itu perlu. Contoh sederhana. Kalau Pak Martin Korwa ini kerjanya di Papua Selatan, berdoa sampai hari ini belum pindah. Tapi SK-nya menurut dia akan di Papua Selatan, di Papua Selatan. Tapi sampai hari ini belum keluar. Bisakah saudara membayangkan kalau Pak Korwa tidak ada? Sebagai salah satu contoh. Kan harus ada orang seperti Pak Korwa, bukan? Yang bisa menolong, memastikan segala sesuatu berlangsung. Pak Patrick sebentar lagi Tuhan kehendaki akan belajar. Perlu regenerasi, amin. Amin. Atau gereja ini mau seperti ini saja? Menurut saudara bagaimana? Halo? Kan tidak. Kita sedang tidak kumpul-kumpul saja. Kita sedang pergi mengerjakan apa yang Yesus kehendaki dalam seluruh pelayanan kita. Amin. Amin. Kita punya pergumulan tentang guru sekolah minggu, betul? Ingat ini, Tante Juen masih sendiri. Kita ini pinjamkan Tante Juen, pinjam loh Tante Juen. Tante Juen itu gereja di GBI. Pinjam loh kita ini. Sebentar lagi teman-teman Karis punya pelayanan yang padat. Mereka sudah mulai membuat tahapan regenerasi. Ada minggu tertentu harus dilayani oleh Tante Juen sendiri. Kan begitu. Betul ya? Kita ada soal. Tapi soal itu harus diselesaikan. Amin. Halo. Kita belajar dari Yesus tentang hal seperti itu di dalam pelayanan kita. Kita belajar di dalam mengelola gereja. Kita belajar di dalam melakukan sesuatu. Kita akan belajar sampai kepada tahap di mana kita menjadi seorang murid yang kemudian pergi untuk melayani Tuhan dengan otoritas yang Tuhan beri atas hidup kita. Karena itu kita mau mengerjakannya. Kalau gereja kita masih amburadul, tidak mungkin Tuhan kirim orang ke sini. Dengarkan baik-baik. Tidak mungkin Tuhan mengirim orang ke sini. Karena Tuhan percaya kepada orang yang dia percaya bahwa dia akan kirim jiwa-jiwa ke situ. Dia tidak akan kirim jiwa sembarangan. Amin. Karena itu kita akan pergi kepada tahap yang seperti itu. Saudara lihat masalah murid-murid. Mereka tidak bisa selesaikan sesuatu. Tapi ingat ini, tahapan
supaya mereka menjadi murid yang berkualitas sudah dilakukan Yesus. Mari kita lihat. Tahapan pemuridan sudah berjalan. Memilih para murid. Yesus memilih para murid ya? Setelah dia berdoa semalaman. Amin. Dia memilih mereka. Memilih dengan pasti. Lalu dia memuridkan para murid. Dia muridkan. Caranya mengajar dan melakukan mujizat di depan mata mereka. Mengajar langsung. Mereka murid-murid melihat, mendengar, menyaksikan, tahu apa yang dilakukan Yesus. Tahapan sudah berjalan. Dan tahapan konteks kita baca itu sebentar lagi Yesus di Kalvari. Murid-muridnya belum siap. Tahapan yang lain, Yesus sudah mengajar mereka untuk take out, mulai melakukan pelayanan, mengutus murid-murid untuk melayani sesuai otoritas yang diberikan. Dari lihat Lukas 10 ayat 17-20 bisa menolong kami dengan ayat ini. Tahapan pemuridan sudah berlangsung. Jadi saudara bisa lihat tidak masuk akal pada waktu orang membawa anaknya yang sakit ayam tidak bisa diselesaikan. Amin. Harusnya murid-murid menyelesaikan. Mereka berkata dalam nama Yesus sembuh. Kenapa nggak bisa? Ada soal. Dan lihat. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini take out. Yesus sudah mengutus mereka. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ini dalam pelayanan loh. Tuhan mengutus mereka dua-dua. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan kaca baik-baik sebentar lagi ada orang-orang dari kita akan masuk dalam dunia politik. Wilayah ini akan menjadi wilayah yang Oke. Ada Karnovel, Pak Novel ada tadi. Kita lihat keputusan Tuhan seperti apa. Amin. Dan sebentar lagi akan ke situ. Ingatlah di dalam dunia ini, dunia cepat mencepat. Amin. Ingatlah di dalam dunia ini, salah baca, tanda tangan salah, masalah bisa datang. Amin. Amen. Ingatlah di dalam dunia ini, di dalam dunia politik akan ada banyak hal terjadi dalam wilayah-wilayah yang tidak kita bayangkan. Bisakah kau berdiri di situ sebagai seorang yang punya iman yang kokoh dalam Tuhan? Amin ya? Pasti bisa. Sebagai ujian, saya kasih contoh gambaran. Teman kami sekolah teknik sipil di Ukraina lulus dengan sangat baik. Tes legislatif di Yogyakarta, lolos masuk. Mereka sering rapat di luar kota Yogyakarta. Satu waktu dia buka pintu hotelnya, ada Wowo di dalam. Gendruwo. Satu waktu buka pintunya ada Gendruwo. Dia tanya, kok tinggal di sini untuk apa ya? Oh, saya disuruh untuk menemani. Dia kasih uangnya kepada Wowo itu dan dia bilang, sudah kau kasih tahu saja kepada orang yang suruh kau, sudah selesai, misinya sukses. Pergi aja. Udah enggak itu? Halo? Nggak mudah. Jadi kalau dunia bisa ikut, ikutlah. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mudah dalam dunia politik. Ingat, dunia politik ada dunia transaksi. Tapi kita harus pergi kuat sebagai seorang anak Tuhan. Sekarang ada anak Tuhan loh yang dipromosikan di DKI. Saudara tahu? Pak Komjen siapa itu? Dharma. Apa namanya? Dharma Pungrekun. Dharma. Iya. Orang Toraja ya? Kontra aja. Hanya Oma aku jelaskan.
Karena dia diminta oleh ustazah dan ustaz untuk mereka menolong dia untuk menjadi gubernur dari gubernur DKI Jakarta. dari jalur independen. Dan mereka akan siapkan 1 juta KTP untuk itu. Sudah disiapkan rumahnya. Cuma satu saja. Ustazah itu katakan kepada orang yang bertanya kepada dia, kenapa Anda dukung orang kafir? Apa yang dia katakan? Kalau ada orang sehebat ini, sebaik ini di kalangan kita, saya tidak akan dukung dia. Hebat kan? Tapi karena tidak ada, ini orang terbaik yang saya lihat, jadi saya mau mendukung dia. Dan mulai terjadi sebuah gerakan. Ayo, anak Tuhan, sekalipun Anda berlian, kalau Anda tidak bergerak di bidang organisasi, Anda tidak akan ketahuan. Halo? Anda tidak akan ketahuan. Walaupun Anda hebat, siapa yang mau lihat saudara? Organisasi di dalam kerja-kerja akan menolong kau untuk dilihat orang. Amin. Amin. Itu bukan berarti promosi diri. No. Kau harus tetap itu dalam karakter, integritas, menjadi orang yang dapat dipercaya di setiap level yang Tuhan tahu. Amin. Amin. Jadi saudara lihat bahwa itu hal yang sangat penting. Tidak mudah bukan? Tapi mari kita pergi dan doakan orang-orang. Amin. Oke. Sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Terus, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Amin. Hal utama di surga adalah namamu terdaftar. Bilang kepada kiri kananmu, namaku terdaftar di surga. Amin. Mujizat itu bonus. Mujizat sesuatu di mana kau terhubung dengan alammu. Dia beri sesuatu supaya engkau memperkenalkan dia melalui hidupmu. Amin. 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 Pada waktu kau mendoakan orang sembuh, pada waktu kau memberkati orang, pada waktu kau memimpin orang melihat hidupmu berbeda, engkau menjadi orang yang lain daripada yang lain. Karena ada Yesus di dalam hidupmu, maka itulah yang terutama dalam hidupmu. Itu hanya bonus. Yang utama adalah namamu di surga. Amin. Karena itu pastikan bahwa saya mati pasti ke surga. Amin. Jangan ragu-ragu. Tanya ke kawan kiri kanan, ragu-ragu kan atau tidak? Halo? Cara lihat tahapan pemuridannya sudah selesai, tapi belum mampu menyelesaikan masalah. Amin. Masa anak jalanan di kota Jayapura tidak bisa diselesaikan oleh 58 domestik gereja? Masa? Amin. Mustahil itu. Satu, gereja jalan sendiri-sendiri. Dampaknya masalah tidak diselesaikan. Katanya gereja punya otoritas. Katanya gereja di tempat di mana orang bergereja ada begitu banyak uang untuk misi. Ada begitu banyak uang. Kok masalah anak jalanan saja nggak bisa selesai? Amin. Masa 169 tahun loh Injil di tanah Papua. Gerejamu yang ke-8. Ingat, harus berkata. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Masalahnya kita mati nanti Tuhan tanya. Itu masalahnya. Tampilkan logonya. Amin. Jadi saudara lihat, masalah ini serius ya Pak enggak? Yang Yesus bilang sini. Serius, sebentar lagi di Kalvari. Murid-muridnya belum siap. Serius loh ini. Saya mati tiba-tiba. Siapa ganti pelayanan sini? Darat dah siap? Kan saya nggak tahu saya mati kapan. Iya kan? Kita harus pergi dengan waktu Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Halo. Amin. Amin. Saya akan pergi ke situ. Maaf, setelah saya ada di Persekutuan Gereja Kota menjadi ketua itu, saya kerja lebih cepat dari mereka bayarkan. Orang tua sampai bilang kepada saya, boleh nggak kita pelan-pelan?
Saya bilang no, kita harus lari. Iblis saja kerjanya lari, kok anak Tuhan jalannya pelan-pelan. Gak bisa bagi saya. Dengarkan ini baik-baik. Okay? Karena itu waktu saya terhubung dengan ibu, saya ingin merebut dunia apa itu entertainment. Loh, dunia seni dan budaya. Orang Papua punya budaya yang hebat. Tidak ada teluk dalam teluk di dunia ini selain Yotefa. Bagaimana membuat wisata yang menarik? Bagaimana membuat mapping yang hebat bagi anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak panah dalam tangan Tuhan yang hebat. Kalau mereka menemukan talenta mereka, mereka menemukan karakter mereka, mereka akan pergi ke situ. Amin. Saudara, yang Tuhan Yesus kasih, saudara lihat, masalah ada tidak selesai, padahal tahapan pemberitaannya sudah selesai. Sudah selesai loh. Lo sudah bilang, saya sudah kasih seluruhnya, saya sudah kasih otoritas, saya sudah kasih seluruhnya, sudah seluruhnya. Oh iya, setelah Yesus mati, bangkit pada hari ketiga, mereka mulai percaya, baru mujizat mulai datang, bukan? Iya, setelah itu. Tapi sebelumnya, no, ragu-ragu dengan hal seperti itu. Mari kita pergi kepada hal seperti itu. Saya tidak ingin mendorong bahwa kita akan tinggal dalam zona nyaman kita. Amin. Dan saya ingin mendorong saudara menjadi berdampak di lingkungan di mana saudara tinggal dan hidup. Amin. Amin. Gitu. Saudara lihat. Ya saudara lihat ya, mereka tidak bisa selesaikan, ada soal. Masalahnya ujian bagi Yesus. Mereka bisa teruskan pelayanan ini atau tidak. Tahapan pemerintahannya sudah selesai. Kita lihat yang berikut. Regenerasi kepemimpinan terancam. Logonya hilangkan aja. Dalam ayat 17 dalam bacaan kita bisa baca. Kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sebentar lagi akan ke Kalvari. 3,5 tahun saya percuma dong. Kalau Anda tidak berdiri pada level tertentu untuk menggantikan saya. Amin. Yesus bicara sangat jelas dan tegas. Masalahnya adalah mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Mereka diajari kebenaran. Seluruh prinsip kerajaan diberi atas mereka. Dia beritahu kepada mereka, bahkan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu bukan seorang diri, semua murid tahu. Mereka menyaksikan, mereka tahu apa yang diajarkan. Mereka mengerti bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Mereka sudah dapat itu seluruhnya sudah. Yang kurang adalah tidak mau melakukannya, masih mau tinggal untuk yang adalah dengar-dengar aja Yesus. Kita bisa dapat gak? Bisa berdampak gak? Kalau dengar-dengar saja, tidak mau jadi seorang pemimpin dalam level tertentu. Tidak. Tidak bisa berdampak. Halo? Dan lihat. Ulang tahun kita yang ke-8. Saya beritahu kepada saudara, tahap 6 tahun, 7 tahun selesai. Bagi saya di dalam roadmap-nya sudah selesai. Kenapa? Saya hanya ingin memastikan bahwa tanah gereja aman. Karena itu sebelum ada kepastian, sebelum gugat-mengugat pasti dilakukan, masih dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebagai seorang gembala, saya harus melindungimu untuk tetap beribadah.
Tidak boleh engkau mengerti tentang situasi di luar tentang hukum. Dia akan membuat engkau bertanya-tanya dan tidak beribadah maksimal. Masalah itu sudah lewat dan selesai. Amin. Amin. Apakah saudara pikir itu pergumulan yang kecil? No, itu bukan pergumulan yang kecil. Karena tahapannya harus diselesaikan. Orang harus beribadah dengan aman. Amin. Orang menyaksikan, orang datang ke sini hampir berkelahi baku-baku, ya kan? Saya nggak tahu sih. Tapi untuk itu harus diamankan, harus dikerjakan. Gembala harus memastikan dombanya aman. Amin. Apakah sudah takut dengan seluruh proses hukum yang sedang berlangsung sini? Enggak. Sudah selesai secara hukum. Amin. Amin. Tuhan dimuliakan. Loh, jadi kita sedang pergi kepada tahapan itu. Pergilah kepada apa yang Tuhan pikirkan. Baca firman Tuhan, makan firman Tuhan, mengubah engkau, mengubah diri dan pergi kepada masa depannya Tuhan. Amin. Amin. Loh, masalah diberikan. Kadang-kadang Tuhan beri masalah di gereja ini. Tapi saudara tidak peka untuk menyelesaikan. Amin. Jangan lupa, visi transformasi itu Tuhan akan membawa lebih banyak orang miskin ke gerejamu. Tidak akan salah apa yang diucapkan. Karena itu sudah dia alami oleh para murid yang mulai, oleh orang-orang yang memulai visi transformasi di bangsa-bangsa. Selalu Allah memulai dengan membawa orang miskin di gereja itu. Allah tidak akan membawa orang kaya. Allah tidak akan membawa pembesar-pembesar. Allah tidak akan membawa orang-orang yang hebat di kotamu. Allah akan membawa orang miskin supaya hatimu terpicu kepada hatinya Yesus. Kalau kau bisa selesaikan masalah ini, Dia beri perkara besar atasmu. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan ajaib. Dia Tuhan akan mengerjakannya sempurna buat hidup saya dan saudara. Tapi dia memulainya dengan sebuah komitmen yang tulus, komitmen yang kudus untuk memperhatikan apa yang menjadi perhatiannya Allah. Bukan perhatian gereja, dengarkan baik-baik. Mengurusi orang miskin adalah perhatiannya Allah, bukan orang miskin, bukan perhatiannya dari orang lain. Tapi Allah memperhatikannya dengan serius. Allah serius untuk hal seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa gereja ini akan datang orang kaya. Nanti 10 tahun akan datang. Tapi dimulai dengan orang-orang yang bisa ditolong dan diselesaikan di gereja ini. Amin. Tuhan akan mengirim berkat bagimu. Amin. Halo. Mau lihat tanda chat? Pergi ke langsung menjadi pemimpin. Jangan jadi baik. Amin. Amin. Tuhan akan mengerjakan. Kita lihat itu. Ini hal penting dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk hal seperti itu. Kita harus belajar sampai kepada tahap pemimpin, di mana orang lain koreksi saudara itu saudara tidak tersinggung. Amin. Amin. Dan kalau saudara kau benar, perbaiki. Sederhana kok. Ngapain beri alasan? Halo? Gak usah beri pembenaran diri, gak usah. Perbaiki kalau itu salah. Amin. Gak usah ngomong ya nanti saya perbaiki. Gak usah. Perbaiki dari dirimu. Buat komitmen pribadi, kerjakan, perbaiki. Orang akan lihat, oh kemarin saya tegur dia tak tersinggung ya. Apa-apa. Besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesamanya. Amin. Kalau tidak dengan kritik dari orang lain, terus mau apa saudara? Mau jadi berguna atau menjadi tidak berguna? Menjadi berguna harus mendengar walaupun panas, sakit, nggak apa-apa, nggak usah responnya negatif. Amin. Pergi kepada perbaikan dirimu untuk pergi kepada karakternya Yesus. Mengapa kita nyanyi Mars GKN setiap bulan di minggu pertama? Tahu apa saudara? Mimpi saya sederhana. Saudara hidup seperti Yesus hidup.
Amen. Amen. Kenapa setiap minggu pertama dinyanyikan? Supaya kau pergi dengan iman. Karena orang hidup suci pergi ke surga. Amin. Amen. Jadi Marsikan ini tidak dinyanyikan begitu saja, dengan tujuan. Hidupilah di dalam bulanmu yang penuh tantangan ini. Tidak mudah. Sebentar ada air mata, sebentar ada orang ngomong hebat, sebentar ada orang kritik yang kalah. Betul? Sebentar dimarahin, apa? Dalam satu bulan itu kau pasti lewati itu semua, bukan? Halo, tapi bagaimana hatimu baik dan engkau pergi kepada tujuan kekekalanmu sendiri. Amin. Amen. Jadi, mari bangkit. Amin. Amen. Karena itu Yesus tegur mereka dengan sangat keras. Angkatannya tidak percaya dan sesat. Kenapa? Yesus bilang angkatan. 12 murid itu adalah alat Yesus untuk memuncangkan dunia. Karena itu dia siapkan mereka langsung. Amin. Amen. Siapkan mereka langsung. Dia mau bahwa mereka menangkap sesuatu dan mereka terjaga. Jadi, mengapa dulu diberikan ujian itu? Karena memang ujian Yesus sebentar lagi di Kalvari. Murid-muridnya belum siap. Hati-hati. Amin. Amen. Ada nggak anak kita yang sudah harus menikah? Ada? Tapi belum menikah. Kalau dia belum menikah, bagaimana bisa kita lihat cucu? Saya sedang bicara tentang pada tahap tertentu anak itu sudah harus punya reproduksi. Saya menggunakan analogi yang sederhana saja. Amin. Di dalam tingkat kepemimpinan rohani kita, pada waktu kita sampai kepada tahapan untuk try out, untuk belajar jadi pemimpin, sesungguhnya potensi untuk jadi pemimpin sudah siap. Amin. Amin. Sudah siap untuk itu. Jangan sudah siap kembali lagi jadi baik. Wah, susah. Disuruh pergi, wah orang lain aja yang pergi, saya sendiri sini. Nggak bisa, nggak jalan. Amin. Kita mau pergi ke situ. Balik. Oke, terus masalah murid-murid itu adalah di dalam ayat 20 kurang percaya diri dan iman. Mereka sudah lihat, ini sudah bilang, kau katakan saja sesuatu selesai. Amin. Katakan saya dalam nama Yesus sembuh. Halo. Setiap orang itu diberi oleh Allah, dan karena itu saya tidak menyaksikan seluruh kitab suci bahwa kita berharga, kita pemimpin. Dengarkan baik-baik. Sel otak manusia, sel otak berapa jumlahnya? Di dalam satu orang 6 triliun. Itu yang ada di dalam otak saya dan otak saudara, yang Tuhan anugerahkan. Orang pintar di dunia ini hanya baru menggunakan 20%-nya. 80%-nya belum digunakan. Terus saya bilang saya tidak bisa. Siapa yang bilang? Dunia ini yang bilang. Tapi Allah tidak bilang begitu. Amin. Amin. Gurunya yang bilang bahwa siapa itu? Orang yang pintar itu, yang sekarang Albert Einstein. Albert Einstein. Bodoh sekali. Tidak bisa diajar. Bawa pulang ke rumah. Mamanya baca suratnya. Mamanya bilang, oh anakku yang pintar. Amin. Amin. Ajar anaknya. Baru gunakan 20% otaknya. Sudah sehebat itu. Dulu bodoh kata dia. Pintar di tangan mamanya. Tuhan tidak jadikan saya dan saudara salah. Amin. Amin. Dia jadikan saya dan saudara utuh sempurna. Karena itu pada waktu dia bilang, engkau adalah mamlaka, engkau adalah basilia,
dia bilang kau pemimpin. Tidak berubah Allah itu. Allah tidak berubah. Jadi gunakan seluruh potensi yang Tuhan beri atas engkau. Minggu depan saya akan bicara tentang benih. Tahu kau saudara, benih dalam bahasa aslinya adalah sperma. Sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang menghasilkan, sesuatu yang bermutu, sesuatu yang dapat diduplikasikan. Ishak melahirkan Ishak. Amin. Amin. Pemimpin melahirkan pemimpin. Itu karena itu dia beri contoh dengan apa itu orang buat adonan. Apa namanya yang disambur di adonan itu? Ragi. Kecil, tapi dia kemudian berkembang menjadi besar. Amin. Cara kerja dari benih yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada benih dosa tinggal dalam kita. Dengarkan baik-baik. Dia beri benih berkualitas tinggal dalam diri kita. Untuk apa? Menghancurkan benih kegelapan keluar dari diri kita, supaya didapati kita menjadi manusia baru. Amin. Amin. Yesus yang mengerjakannya. Karena itu kita mau pergi ke level seperti itu dalam hidup kita. Kita mau kerjakan dengan sepenuhnya. Amin. Mari kita pergi perlakuan hal seperti itu. Amin. Kita lihat kembali. Kita lihat. Jadi kurang percaya diri dan iman. Levelnya sudah selesai, tapi tidak punya iman. Yesus bahkan bilang, kalau kau punya iman, kau kasih pindah gunung ini. Amin. Yohanes bilang, Yesus bilang dalam kitab Yohanes, murid-muridnya bicara dengan jelas, engkau bisa melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar dari yang kulakukan. Amin. Otoritas diberikan kepada kita. Maukah engkau berdoa supaya Tuhan membangkitkan di dalam generasi, di dalam gerejamu, karunia seorang penginjil, karunia untuk menyembuhkan orang. Amin. Gereja tidak pernah mau berdoa untuk hal seperti itu. Gereja tinggal saja biasa, tidak ada rumahnya untuk membangkitkan potensi mereka yang Allah sudah sediakan, yang Allah sudah beri atas mereka. Mereka tidak boleh tinggal menjadi baik. Mereka harus pergi menjadi pemimpin di level yang Tuhan beri atas mereka. Karena itu gembala dengan sengaja harus menuntun mereka pergi kepada tujuan yang Allah, bukan tujuan seorang gembala. Dengarkan baik-baik, pada waktu kau pergi ke level menjadi seorang pemimpin, saya mempersiapkan engkau untuk berpengaruh. Saya siapkan engkau untuk menjadi berkat. Bukan untukku, bukan untuk gereja ini, untukmu bertanggung jawab pada Tuhan. Amin. Allah mengerjakannya sempurna bagi hidup saya dan saudara. Tidak boleh kurang iman dalam hidup kita. Amin. Terus pergi ke situ. Buang waktu menjadi pengajar dan pemimpin. Masalah murid-murid itu. Saya kasih contoh sederhana. Cassandra ini sudah selesai. Saya jangan lupa. Sudah selesai bro? Ketika ada sini? Udah, ketika yang Cassandra duduk sana. Adakah itu juga sini? Sederhana dan katakan. Saya kasih contoh sederhana. Buang waktu. Coba baca ayat ini dulu, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Dengan pengajar itu pemimpin dan mengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Sudah levelnya pemimpin, masih mau jadi baik. Gereja berkembang kan? Gereja tinggal begini, maju, mundur, maju, mundur. Gereja stagnan. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebagai contoh, kita kasih farmasi kan? Betul? Ketika saya selesai dengan farmasi, dia perlu beberapa hal lagi untuk bisa buka apotek, kan? Potensinya sudah ada, betul nggak? Betul. Ini contoh, potensinya sudah ada bukan?
Sudah level dia sudah harus jadi pemimpin apoteker di toko apotek. Sudah tahap itu, kan? Kita gereja masih bilang, dan nanti mama dan papanya urus. Bisa nggak gereja ambil bagian dalam itu? Amin. Dia udah level pemimpin, sudah siap ini. Yakobus bilang sudah siap jadi pengajar. Ngapain suruh cari kerja? Dia sudah bisa menghasilkan, tinggal disiapkan untuk pergi ke tujuannya. Amin. Amin. Sudah siap. Kita selalu membacanya ke belakang. Cassandra, bisa nggak buka posko pengaduan hukum di sini? Bisa kan? Ya. Sudah ready. Tinggal didorong untuk sampai akhirnya dapat advokatnya. Karena itu dengan sengaja mendorong untuk pergi ke Pak Jifri di Blok 5 ya, Blok 4 untuk magang di sana. Udah siap, potensinya sudah ada. Contoh saja, amin. Sudah ready jadi pengajar, sudah ready jadi sesuatu, sudah ready. Kita masih mau tinggal biasa. Gereja bisa maju enggak itu? Gereja tidak akan maju, tinggal di tempat. Bagaimana gereja mau maju? Kalau modelnya begitu, bagaimana Injil sampai ke orang lain? Gak bisa, orang kita masih mau tinggal dalam zona nyaman. Kalau kita mengerti panggilan kita akan belajar dari Paulus. Apa panggilan Paulus? Jahit tenda atau menginjil? Halo? Penginjil. Penginjil. Tenda, sarana, talenta dalam diri. Bapaknya orang kaya, boleh nggak minta sama bapaknya? Dia nggak mau. Setiap kali dia mengajar, nggak boleh terima uang dari hasil pengajarannya. Amin. Karena memang pengajaran Israel mengajarkan begitu. Guru tidak boleh dapat uang dari muridnya. Tapi guru wajib beri seluruh ilmunya kepada muridnya. Panggilan jelas. Menginjil. Jahit tenda untuk dukung Pelayanan. penginjilnya. Amin. Amin. Jangan kacau. Jelas kita. Amin. Jangan kacau. Amin. Amin. Kita harus sampai kepada tahap itu dalam hidup kita. Memastikan bahwa di tempat saya kerja, saya akan menjadi seorang yang memberi dampak. Amin. Pastikan panggilanmu di tempat untuk kerja. Sarana di mana kau kerja itu adalah saranamu yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Ada uang di situ, ada kepribadian di situ yang selalu bersentuhan dengan orang. Orang sudah mengenalmu dan seterusnya. Amin. Daripada bawa gembala datang di situ, khotbah, ngapain? Kau sudah gembala di tempat kerjamu. Amin. Amin. Halo? Kan kalau gembala datang ke tempat itu, orang mau dengar semua kan? Yang tidak baik jadi baik semua dalam ibadah itu kan? Tapi kalau orangnya sendiri yang jadi hebat di lingkungan di mana dia tinggal dan berada, dia jadi corongnya Allah, menjadi seorang penginjilnya Allah, masuk di dalam tempat di marketplace-nya sendiri, dia didengarkan enggak? Halo? Bisa saja orang menolak. Tapi kebanyakan pada waktu memulai, lama-kelamaan engkau memberi atmosfer terbaik di kantor itu, di Amen. sekolahmu, di tempat di mana kau usaha dan seterusnya. Amin. Allah memanggil kau ke situ. Itulah visi transformasi. Orang pergi ke tempatnya, mengubah mindset yang salah di kota, di tempat dia tinggal. Amin. Amin. Harus dikerjakan. Kamu pergi ke level itu dalam hidup kita. Karena itu kalau saya pergi ke beberapa kali orang minta saya khotbah, saya tidak terlalu bangga khotbah di bank Pakot, di bank di
saya akan khotbah paling jelek. Saya nggak perlu. Karena di dalam pikiran saya, orang Kristen di Bangbe ini harus jadi terang. Amin. 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 Kenapa nggak bisa khotbah di Bangbe? Khotbah sendiri kok, anak Tuhan ada di situ. Persoalannya kalau anak Tuhannya sama dengan yang lain, nggak bisa didengarkan. Engkau Tuhan tempatkan seperti Daniel, Tuhan tempatkan seperti siapa lagi? Nehemia, seperti Yusuf untuk memberkati pemerintahan. Amin. Amin. Lalu garam dan terang berfungsi di situ. Kita belajar sesuatu. Lanjut materi. Kembali ke situ tadi. Oke. Jadi masih mau diajar ulang asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sudah bisa nggak jika memulai sesuatu dan memulai mengumpulkan anak-anak mudanya yang bisa memberi pengaruh? Bisa? Bisa. Amin. Dan seterusnya. Kita mau mulai dengan hal yang seperti itu. Besok ada program, berapa program belajar? Majelis, siapkan cara berpikir ini, karena besok kita akan pergi ke situ. Amin. Amin. Terakhir sudah selesai. Penerapan praktisnya adalah jadilah pemberi solusi atas setiap masalah yang dihadapi sesama, bukan penyebab masalah baru. Orang sudah bermasalah, kita marahin lagi. Wah, itu repot. Gak bisa. Jadi masalah, jadi penyelesaian masalah. Oke? Ingatlah, pemuridan untuk mempersiapkan pemimpin yang siap melayani sesuai panggilan. Kita harus siap untuk panggilan. Regenerasi kepimpinan gereja terancam karena para pemimpin yang masih memerlukan susu. Saya nggak mau bilang baik, tapi para pemimpin yang masih memerlukan susu artinya baik. Amin. Milikilah iman dan jadilah pemimpin sesuai waktu. Kalau sudah jadi pengajar, sudah siap untuk pergi ke tempat tertentu, sudah menjadi pemimpin, jadilah pemimpin. Amin. Amin. Bisa memberkati kita. Kita berdoa sebelum masuk ke pertemuan kudus. Kita berdoa.